Hai, kembali lagi dengan saya, Miss Grace. Hari ini kita akan membahas kelanjutan materi masih di bab 3, kewirausahaan budidaya tanaman hias mengenai pemasaran langsung budidaya tanaman hias. Pemasaran merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk mencapai tujuan usaha dalam rangka mendapatkan laba atau keuntungan yang direncanakan. Beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam menjalankan kegiatan pemasaran suatu produk, antara lain jenis produk, persaingan produk, kebutuhan pasar, tujuan pemasaran, dan hal lain yang berhubungan dengan produk itu sendiri, seperti harga jual, kualitas, dan kemasannya. Satu-satu akan kita bahas. Perlu dilakukan strategi yang tepat untuk menunjang keberhasilan pemasaran produk. Salah satu strategi pemasaran yang bisa digunakan untuk produk tanaman hias adalah 4P, yaitu produk atau produk, price atau harga, place, tempat, dan promotion atau promosi. Pertama kita akan bahas mengenai produk terlebih dahulu. Beberapa hal yang penting diperhatikan mengenai produk adalah: pertama, kualitas yang mampu menjawab dan memuaskan keinginan konsumen. Kemudian kuantitas atau jumlah produk yang sanggup memenuhi kebutuhan pasar. Kemudian yang ketiga, penciptaan produk baru yang inovatif sesuai keinginan konsumen. Kemudian penciptaan nilai tambah pada produk. Dan yang terakhir, penciptaan produk yang mempunyai daur hidup atau life cycle yang panjang, bukan hanya booming sesaat. Materi kedua mengenai price atau harga. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan diantaranya yaitu mempertimbangkan harga pokok produksi. Materi ini berkaitan sekali dengan materi sebelumnya mengenai perhitungan harga budidaya tanaman hias. Kemudian yang kedua, menyesuaikan harga produk dengan pasar yang kita bidik. Dan yang ketiga, melakukan perbandingan harga dengan produk yang sejenis yang sudah ada di pasar. Place atau tempat. Beberapa pertimbangan dalam penetapan tempat menjual produk bisa dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, lokasi penjualan sebaiknya yang mudah dijangkau konsumen. Kemudian, lokasi penjualan yang memiliki fasilitas yang memuaskan konsumen. Dan yang terakhir, lokasi yang punya nilai tambah. Contoh, ada arena bermain anak dan keluarga, suasana belanja dan bertamasya, dan konsep one-stop shopping. Dan yang terakhir, promotion atau promosi. Beberapa saluran promosi yang bisa digunakan dalam membantu meningkatkan penjualan produk. Bisa melalui media sosial, blog, dan atau website. Juga bisa dengan mengikuti bazar-bazar yang banyak dilakukan berbagai instansi atau organisasi di lingkungan sekitar. Bentuk pemasaran bisa langsung atau tidak langsung, disesuaikan kebutuhan dan kondisi. Pemasaran langsung menurut Direct Marketing Association adalah sistem pemasaran interaktif yang menggunakan satu atau lebih media iklan untuk menghasilkan tanggapan atau respon dan atau transaksi yang dapat diukur pada satu lokasi. Pemasaran langsung biasanya menggunakan saluran langsung ke konsumen atau consumer direct untuk menjangkau dan menyerahkan barang dan jasa kepada pelanggan tanpa menggunakan perantara pemasaran. Adapun bentuk dari saluran langsung yaitu penjualan tatap muka, pemasaran surat langsung, pemasaran melalui katalog, telemarketing, TV dan media lain, pemasaran melalui kios, saluran online, dan yang terakhir, saluran elektronik atau e-commerce. Budidaya tanaman hias tentu memerlukan media yang tepat untuk sarana promosi produknya. Media promosi yang bisa digunakan untuk pemasaran khas daerah ini diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pertemuan rutin. Misalnya di lingkungan RT atau RW dan atau kelompok perumahan. Kemudian yang kedua, pameran bazar. Dan yang terakhir, media sosial. Oke, selanjutnya
Mari kerjakan soal latihan untuk pertemuan ketiga yang sudah Miss sediakan di link Google Drive berjudul Soal Latihan Pertemuan 3 untuk mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan kelas 10 IPS. Selamat dan semangat belajar. See you next meeting. Bye-bye.